menarik paku, menarik rambut dari tubuh korban dengan trik-trik sulap itu. Tapi ya kondisi seperti itu ya pelapor ini kan nggak tahu, korban nggak tahu. Lalu muncul kasus pencabulan anak oleh ayah kandung inisial FA 51 tahun di Sukoharjo, Jawa Tengah memasuki babak baru. Baru-baru ini muncul dua wanita yang mengaku sebagai korban dari aksi bejat tersangka. Salah satu korban dengan inisial N mengaku bahwa tersangka ini menjalankan aksinya dengan modus awal menggunakan trik cabut paku di kepala. Setelahnya tersangka mulai meraba-raba bagian intim korban. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Solo, yakni rekan Anang Maruf. Baik rekan Anang, bisa dijelaskan bagaimana awal mula perkenalan korban inisial N ini dengan tersangka bisa terjadi? Baik, bagi rekan dan Tribun dimanapun Anda berada, sebelum menjelaskan perkenalan dengan tersangka, pengungkapan pencabulan ayah kandung ini terungkap setelah anak dari tersangka ini melaporkan bapaknya sendiri profil kepolisian pada 16 April 2020 lalu terkait dengan dugaan kekerasan seksual terhadap dirinya. Dan beberapa waktu lalu akhirnya tersangka yang FA usia 51 tahun ini ditetapkan tersangka, dan beberapa hari lalu juga sudah dia digelar rilis dari pihak kepolisian Resor atau Polres Sidoarjo. Dan setelah adanya rilis tersebut, ada dua perempuan yang itu menjadi korban dari FA ini. Hal itu dijelaskan oleh kuasa hukum korban yang Made Ridho Ramadan rekan Mas yang mengatakan kedua perempuan ini atau yang mengaku N ini, korban ini warga kota Surakarta, dia bercerita kepada kuasa hukumnya Made Ridho Rawan bahwa perkenalan mereka tersangka dan korban ini bermula dari adik dari N. Adik dari N ini sebelumnya ia sering nongkrong atau angkringan di salah satu tempat wedangan itu di daerah Kecamatan Kartosuro. Nah, dari situ adik N ini melihat tersangka apa ini mengaku memiliki keilmuan, dan memang sebelumnya Eva ini di lingkupan Kartosuro terkenal sebagai seorang yang bisa mengobati hal-hal mistis. Dari ADN ini, lalu ADN ini kemudian menceritakan kepada N ini, perempuan asal kota Surakarta, bahwa ada seorang laki-laki yang bisa menyembuhkan hal-hal mistis. Dan kemudian rekan Arin dan Tribun setelah itu N ini penasaran dan langsung menemui Eva ini ke daerah Kecamatan Kartosuro atau di rumah kediamannya. Setelah itu berdua adik sama N ini bertemu dengan Eva, dan adik dari N ini diminta untuk keluar dari rumah tersangka, dan kemudian N ini diajak masuk di sebuah ruangan atau sebuah bentuk kamar begitu rekan Arin. Nah, dari saat itulah awal mula perkenalan tersangka FA ini, dan sekian rekan Arin. Baik rekan, bisa dijelaskan apa modus yang digunakan FA ini untuk mengelabui korban? Baik, keterangan dari kuasa hukumnya itu yang menjelaskan modus dari tersangka sendiri kemarin, bahwa tersangka ini memiliki ilmu mistis, dan saat ketika ada seseorang atau perempuan muda yang sedang konsultasi kepada tersangka ini mengatakan ada hal-hal buruk yang terjadi pada dirinya, sehingga korban ini merasa takut dan mencoba untuk melakukan pembersihan menurut tersangka ini. Kemudian nanti
menyebut tersebut dan pencabutan seperti benda-benda yang dikeramatkan seperti keris dan lain-lain. Dan lama-kelamaan setelah berulang-ulang konsultasi dan pada itulah si Saengki memanfaatkan waktu-waktu tersebut dan melakukan perapaan di beberapa tubuh intim korban ini dan mengaku atau mengatakan bahwa ini merupakan salah satu cara untuk pembersihan. Sekian rekan Arin. Menurut pengakuan dari N, ini sudah berapa kali dirinya menjadi korban dari modus bejat tersangka rekan Anang? Kalau dari keterangan kuasa hukumnya rekan Arin, sudah berkali-kali karena memang N ini kenal sejak tahun 2025 atau tepatnya sekitar bulan Maret. Namun puncak kekerasan seksual yang dialami oleh N ini sekitar bulan Juli sampai Agustus. Kali itu juga sampai dalam kekerasan seksual atau pemerkosaan, pemaksaan dengan cara diintimidasi si korban ini dengan cara menakut-nakuti bahwa jika tidak ingin atau tidak mau melayani tersangka, hal-hal buruk akan terjadi di keluarga dekat, termasuk orang tua, adik, dan pacarnya. Dengan itu si korban ini kemudian merasa takut dan terpaksa harus mengikuti keinginan dari tersangka N ini. Dan perlu saya sampaikan rekan Arin dan Tribunnews, pihak kuasa hukum Made Rito Ramadan dia menjelaskan dengan pengungkapan dua korban lagi ini diharapkan ada tambahan ancaman hukuman kepada tersangka, dan semoga juga dengan adanya dua perempuan yang mengaku satu korban ini, korban-korban lain bisa melaporkan ke pihak kepolisian atau pihak kuasa hukumnya agar nanti bisa dibantu dalam proses hukum. Sekian rekan Ari. Oke, baik, terima kasih rekan Anang atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Itu ke rumah terus datang, katanya itu sebenarnya nggak ada keluhan, tetapi setelah dilakukan terapi baru itu dimunculkan seperti ya teknik manipulasi lah, bahwa kamu itu kotor, kamu itu ada yang guna-guna. Mulailah dia beratraksi dengan menarik paku, menarik rambut dari tubuh korban dengan trik-trik sulap itu. Tapi ya kondisi seperti itu ya pelapor ini kan nggak tahu, korban nggak tahu. Lalu muncullah di awal-awal Maret itu sudah mulai melakukan pelecehan, meraba bagian intim, terus apa ya, memasuk korban dengan dalih bahwa itu bagian dari pembersihan, melakukan serangkaian tipu muslihat dengan fitnah bahwa selama ini kamu diguna-guna ya dengan pacarmu sendiri, maka kamu harus tak pageri. Berlanjut seperti itu, puncaknya itu kan di bulan Juli 2025 tuh di suatu hari memanfaatkan ketidakberdayaan korban, masih dengan modus pengobatan, terjadi tindakan pemerkosaan secara paksa terhadap korban di rumah terlapor. Dengan apa? Dengan intimidasi, paksaan, intimidasi di awal dan paksaan di masa kejadian itu. Intimidasinya adalah kalau kamu tidak mau, nanti adikmu, keluargamu, pacarmu itu nanti menjadi tidak selamat karena kesaktianku. Mas, saat kejadian itu
sebetulnya anak yang korban sebelumnya ini itu juga di rumah, Mas? Ada di rumah juga? Di rumah, semuanya di rumah itu. Itu siang Di rumah malam, yang Mas, terlapor. kalau ceritanya waktu peristiwa? Ada siang, ada Ada malam juga. rata-rata siang, rata-rata siang. Rata-rata siang. Mas, ini kan embel-embelnya dukunnya, Mas. Kalau dari pengakuan klien jenengan yang saat ini, itu dia itu dimintai tarif berapa sih, Mas, kepada pelaku ini, Mas? Oh iya, tarif belum tak tanyain ya. Itu malah jarang dia disuruh bayar. Ada yang satu korbannya itu ditarif, Ya. diperas uangnya. Kalau yang ini tubuhnya gitu loh. Oh, karena dia udah Tubuhnya yang nuruti, jadi dieksploitasi. nggak dimintai Hampir setiap hari bayaran. itu minta pap atau minta video sampai call minta. Ya. dalam keadaan bugil dengan tujuan pembersihan juga. Gitu. Pemeriksaan juga. Berarti kalau yang klien ini nggak bayar, cuman dimanfaatkan ke tubuhnya Iya, itu. dieksploitasi. Dieksploitasi Ya. gitu. Dan perdukunan itu, kalau dia itu punya kodam berupa macan putih, dan itu pada percaya, itu lingkungan sana juga pada percaya. Terus dia Kasus dugaan kekerasan seksual yang menjerat FA 51 tahun terhadap anak kandungnya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah semakin menguak fakta baru. Menurut pengakuan keluarga dan warga lingkungan tempat tinggal FA, tersangka ini dikenal sebagai sosok yang mengaku memiliki kemampuan supranatural yang bisa mengobati penyakit. Menurut cerita, FA sering mengaku memiliki kodam berupa macan putih yang disebut-sebut menjadi sumber kekuatan spiritualnya. Pengakuan itu kemudian dipercayai oleh istri tersangka maupun sebagian masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, FA disebut juga mengaku memiliki garis keturunan dari suku Dayak di Kalimantan. Klaim itu disampaikan tersangka untuk memperkuat citranya sebagai seseorang yang memiliki kemampuan supranatural meski berdasarkan identitas pelaku merupakan warga asli Jawa Timur. Kuasa hukum korban Imade Ridho Ramadan dalam keterangannya pada Selasa 30 Juni menyebut FA telah lama menjalankan praktik spiritual yang diklaim memiliki kekuatan mistis. Layanan yang ditawarkan mulai dari pengobatan, ritual perlindungan diri, hingga jasa investasi dan tabungan. Ridho menambahkan sejumlah perempuan muda datang ke FA untuk mencari bantuan psikologis melalui terapi spiritual. Namun proses yang disebut terapi itu diduga berujung pada aksi pelecehan. Pelaku juga diduga menggunakan ancaman mistis seperti kesialan yang akan menimpa korban dan keluarganya bila tidak mengikuti ritual. Ancaman tersebut membuat korban berada dalam kendali penuh FA. Tersangka disebut mempertontonkan atraksi supranatural seperti mengeluarkan benda dari tubuh korban untuk memperkuat keyakinan bahwa dirinya memiliki kemampuan gaib. Atraksi ini diduga menjadi cara ampuh untuk menjerat korban agar patuh. Munculnya dua korban baru setelah kasus ini viral membuat kuasa hukum menduga kasus ini hanyalah puncak dari fenomena gunung es. Ridho mengimbau masyarakat yang pernah mengalami perlakuan serupa agar berani melapor kepada pihak kepolisian. Hingga kini Polres Sukoharjo masih mendalami perkara ini dan membuka peluang pengembangan penyelidikan jika ada laporan tambahan. FA sendiri telah ditahan, sementara korban utama memilih meninggalkan Pulau Jawa untuk memulai hidup baru demi pemulihan trauma. Oh, kalau itu dari ibu korban itu, dari ibu korban dari yang ibu korban. yang T ya, inisial yang awal itu yang anaknya kandungnya itu loh. Ya, Itu kan kita belajar di mana, kita Mas? kan komunikasi intens. Itu memang itu benar adanya praktek perdukunan itu. Nah, kalau dia itu punya kodam berupa macan putih, dan itu pada percaya, itu lingkungan sana juga pada percaya. Terus dia keturunan itu Oh, berarti dia aslinya orang Jawa Timur. Jawa Timur. Berarti dia itu ngakunya itu belajar di Kalimantan, suku. Belajar belum lupa nanya itu belajar di mana ya. Cuman dia tahu punya kesaktian seperti itu karena dia keturunan. Keturunan. Siap. Makanya dia punya mandau-mandau itu yang harus dijamas pakai darah gitu. Mas Sering ribut sama tetangga juga kok. Oh iya toh.
sama tetangga kos itu, anak-anak kos itu kan pernah diancam pakai senjatanya Iya, itu. kasih. Karena cekcok, entah cekcoknya tentang apa, yang saya dengar itu tentang apa ya, saling melotot gitu loh. Itu langsung ngeluarin itu, selalu apa namanya, sangkur apa itu. Apa namanya, Mut? Pedangnya itu? Apa namanya? Mandau. Oh, kalau itu dari ibu korban itu, dari ibu korban dari yang ibu anu ya, yang T ya, inisial Iya. yang awal itu, yang anaknya kandungnya itu loh. Ya, Itu kan kita belajar di mana, kita Mas? kan komunikasi